Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah video penyelesaian ujian akhir semester tentang pencatatan pembukuan menggunakan Zaire Accounting. Langsung aja kita mulai. Untuk langkah pertamanya, kita membuat data baru. Nah, nama perusahaan yang ingin aku masukin itu nama aku sendiri. Terus jalan. Negaranya Malaysia, kotanya Jakarta. Terus selanjutnya untuk periode akuntansinya itu dimulai bulan Januari sampai tutup buku akhir tahun Desember tahun 2020. Terus lanjut. Nah, ini konfirmasi akhir dari data baru yang aku buat. Proses. Untuk jenis usahanya itu tukeran handphone. Lanjutkan. Mata uang fungsionalnya itu rupiah, mata uang asingnya dolar. Terus selesai. Selanjutnya itu kita menyesuaikan akun-akun, data-data akun-akun, data-data. Selanjutnya kita menyesuaikan akun, data rekening. Dan selanjutnya itu kita menyesuaikan akun yang harus kita sesuaikan. Tadi ke data rekening, terus Swiss mode. Yang harus diganti itu utang usahanya itu kita ganti. Utang usahanya kita ganti jadi hutang dagang. Terus klik rekam. Selanjutnya memasukkan saldo awal. Jadi kita ke setting saldo awal akun. Nah, di sini kita masukin data-data yang ada di laporan keuangan. Jadi nah, kalau misalnya historical balancing-nya itu 0 dan angka yang di sini juga 0, berarti data yang kita masuk itu
udah balance. Data nama alamat, tambahkan data. Ini yang pertama itu customer pertama itu Toko Anugrah, terus klik rekam, tambahkan lagi. Yang kedua Toko Anugrah, klik rekam, tambahkan lagi. Toko Berkat, terus klik rekam. Selanjutnya kita menginput saldo awal piutang usaha. Yang pertama itu kita ke setting, saldo awal piutang usaha, klik baru, nama pelanggan yang pertama Toko Anugrah, oke. Nomor invoice tanggal 11 November 2019, oke. Nomor invoice-nya untuk data piutang usaha yang udah aku buat ini seperti ini dan jumlahnya itu 15 juta. Untuk selanjutnya pengisian saldo awal piutang usaha itu kita klik tambah data, terus vendor, perusahaannya itu yang pertama Sepia Phone, tambahkan lagi semua. Nah, selanjutnya itu kita pengisian untuk saldo awal hutang usaha. Klik setting, saldo awal hutang usaha. Baru tanggal 18 November 2019. Ini untuk data pengisian saldo hutang usaha yang udah dibuat. Klik tutup. Selanjutnya membuat data master persediaan. Sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Lanjut, pertama itu kita pengukuran. Ini pertama kita ganti jadi unit.
Untuk pengisian data produk, kita ke data produk, terus tambahkan. Di sini kode barangnya. satu deskripsi Samsung ini data barang yang udah aku buat. Ini untuk kategori baterai, casing, dan handphone. Selanjutnya, menginput saldo awal persediaan. Kita ke setting, saldo awal persediaan, tambahkan baru, kode barangnya yang pertama, Samsung Galaxy A00. Oke. Stok awalnya dia 4. Satuannya 1.500.000. Dan kita buat seterusnya untuk mengisi saldo awal persediaan. Data yang udah aku isi untuk saldo awal persediaan. Klik tutup. Transaksi yang pertama itu pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Langkah pertama itu kita kas dan ke mode kas dan bank, lalu kas keluar, tambahkan data. Untuk akun kasnya bank, penerimanya, tambahkan baru. Oke. Tanggalnya itu 5 Januari. Sewa dibayar di muka untuk akun. Kodenya itu sewa dibayar di muka, nilainya sebesar 9.500.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Januari 2020, dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Cita Komputer dengan rincian CPU komputer 1 unit dengan harga satuannya 1.750.000, monitor dengan 1 unit 350.000 dengan harga satuannya 350.000, printer dengan 2 unit dengan harga satuan 215.000 dengan PPN-nya masing-masing 10%. Langkah pertamanya, kita ke jurnal pembelian, penerimaan barang, tambahkan data. Di sini jasanya kita checklist di pojok sebelah kanan. Untuk nama pemasoknya, tambahkan baru. Ininya kita ganti jadi employee. Namanya toko Citra Komputer. Oh, itu September ya. Tanggalnya 3 Januari. Langsung aja kita ketik
CPU komputer dengan kode peralatan. Oke. Diterima 1 unit dengan harga 1.750.000. Pajaknya kita isi value added tax. Lalu kita isi selanjutnya dengan langkah yang seperti tadi. Ini yang udah aku masukin data-datanya. Kelihatan. Di sini dengan total pajaknya itu sebesar 25.300 dan saldo terhutangnya 27 saldo terhutangnya itu 2.783.000. Selanjutnya rekam. Untuk transaksi yang ketiga, tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Ada 4 barang, yaitu kode B001, B002, A004, A002. Lanjut langkah yang pertama, kita ke modul pembelian. Penerimaan barang. Jasanya kita tulis. Toko Semangat. Oke. Tanggal 3 Januari. Barang yang pertama itu B001 baterai Samsung. Oke. Diterima 10 dengan harga B02. Diterimanya 5 dengan harga 55.000. Dan selanjutnya kita isi data-data. Ini data barang yang udah aku input, aku masukin. Karena di soalnya juga, atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi kita isi biaya lain-lainnya 100.000. Oke. Nah, jadi di sini saldo terutangnya sebesar 15.525.000. Klik rekam. Untuk melihat data yang sudah kita input, sudah checklist, berarti datanya sudah masuk. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Langkah yang pertama, kita ke modul kas dan bank. Pas keluar. Di sini akun kasnya adalah kas. Penerimanya kita tambahkan baru. Di sini kita ganti jadi employee atas nama Dani. Klik rekam. Lalu kita pada tanggal 7 Januari 2020. Oke. Untuk kodenya
Oke. Dengan nilai sebesar 1.125.000. Bensin dengan 125. Totalnya sebesar 1.150.000. Rp1.150.000. Klik rekam. Yang kelima, tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Pak Raffi sebesar 200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke langkah pertamanya, kita ke akun kas dan bank. Kas masuk. Akun kasnya kita ganti jadi kas dari Raffi. Oke. Tanggal 8 Januari. Dengan jumlah sebesar 180 ini karena sudah termasuk dari diskon 10%. Klik rekam. Transaksi yang ke-6, tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Langkah pertamanya kita ke mode pembayaran hutang usaha. Di sini untuk kasnya kas tanggal 15 Januari. Oke. Untuk nomor invoice-nya penerimanya belum. Untuk penerimanya Toko Semangat. Oke. Untuk nomor invoice-nya itu yang 11 Desember. Dengan denda 100.000. Jadi jumlah yang harus dibayar itu sebesar 3.200.000.
Klik rekam. Transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 17 Januari 2020, diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Langkah pertamanya itu kita ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha. Di sini untuk akun kasnya kita ganti jadi kas, kita ganti jadi bank. Pada tanggal 17 untuk nomor invoice-nya 003. Untuk diskonnya jadi pengeluaran yang harus dibayar itu sebesar 3 juta. Pada transaksi ke-8, tanggal 19 Januari 2020, melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit dengan adanya 4 barang, yaitu dengan kode B001, B002, C001, dan C002. Sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000, uang muka masuk ke kas. Langkah pertama, kita ke modul penjualan, lalu uang muka penjualan. Tambahkan. Itu toko berkat sebesar 300.000. Oke, tanggal 19. Klik rekam. Selanjutnya kita ke pengiriman barang. Tambahkan data. Nama pelanggannya, toko berkat. Tanggal 19. Oke. Nomor barangnya B001. Di sini 5. Dengan harga 75.000. Data yang udah aku masukin dengan saldo terhutang sebesar 1.730.000. Lalu kita klik transaksi yang ke-9. Tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Langkah yang pertama, kita ke modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha.
Di sini akun kasnya bank dari Raffi. Tanggal 19. Untuk invoice-nya 005. Jumlah yang harus dibayar sebesar lalu kita klik account. Selanjutnya transaksi yang berikut. Tanggal 20 Januari 2020 diterima giro dengan nomor BG010023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah untuk invoice 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Nah, langkah pertama kita ke modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Klik tambah. Di sini untuk akun kasnya itu bank dari Toko Anugrah tanggal 20. Di sini gironya jangan lupa di checklist sebesar 2.001. Oke. Lalu kita klik rekam. Masukkan nomor giro ke tadi, nomor gironya BG 010023 pada tanggal 24. Lalu transaksi yang ke-11. Tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada Toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk kas dengan satu barang itu dengan kode H001. Nama barangnya itu Samsung Galaxy J1. Langkah pertamanya itu kita ke modul penjualan. Terus kita ke invoice penjualan, tambah data. Toko Anugrah tanggal 21 Januari dengan nama barang dengan harga 2 juta. Dan salesman-nya kita isi di paling di bawah sini. Kita tambahkan baru. Di sini employee dan
Oke, sudah itu klik run. Transaksi yang ke-12, tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Langkah yang pertama, kita ke modul pembelian. Pembayaran hutang usaha. Arus akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat, tanggal 21 Januari. Oke. Harus dibayar itu 3.100. Lalu pegang nomor gironya BG0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari. Untuk transaksi yang ke-14, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai. Di sini ada 4 karyawan, ada Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Langsung aja kita ke kas dan bank, modul kas dan bank, kas keluar. Di sini kita masukin karyawan karena di sini belum ada nama. Jadi klik baru. Tanggal 25 Januari. Di sini untuk kode akunnya gaji dan direksi. Sebesar 700. Nah, untuk pengisian karyawan yang lainnya bisa mengikuti langkah yang seperti tadi. Untuk pengisian daftar gaji karyawan yang udah aku buat, ini juga udah ada checklist, berarti datanya udah masuk ke akun kas. Selanjutnya transaksi yang ke-15, yaitu pada tanggal 25 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Langkah pertamanya, kita ke akun kas dan bank, giro keluar, dan ini
Nah, selanjutnya transaksi yang terakhir. Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan dan kegagalan material. Langkah pertamanya itu kita ke modul persediaan. Pemakaian atau penyesuaian barang. Tambahkan data. Tanggalnya 29 Januari 2020. E01 jumlahnya kerusakan dan kegagalan. Job dan departemennya tidak perlu diisi. Lalu klik rekam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Dalam pencatatan pembukuan, dimulai dari setup data awal perusahaan, memasukkan saldo awal setiap akun, membuat data master dari persediaan hutang dan karyawan, dan juga pencatatan transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.